A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini untuk salah satu dosa besar yang akan saya bahas setelah kemarin tentang syirik, kemudian yang kedua lalai dalam sholat atau meninggalkan sholat, dan yang ketiga durhaka terhadap orang tua atau tidak memuliakan orang tua, dan yang keempat kita membahas tentang zina. Nah, yang kelima, ini juga salah satu yang membuat kita dosa, yang membuat kita bermasalah sampai sekarang. Dan mungkin dengan atau tanpa sadar, kita juga telah melakukannya. Mungkin kita sadar kita berzina. Kita sadar kita berzina, kita sadar kita meninggalkan sholat, kita sadar kita durhaka pada orang tua, tapi terkadang yang keempat ini kita tidak sadar, kakak, bahwa kita telah melakukan dosa. Sedikit saya bahas tentang surah nanti yang akan membahas tentang dosa besar yang keempat. Tapi apa itu dosa besar yang keempat? Adalah memakan harta haram atau rezeki yang tidak halal. Salah satunya adalah riba atau mungkin curang dalam berdagang. Nah, buat kakak yang dirahmati Allah, mungkin yang pertama kita bahas adalah tentang kita curang dalam berdagang. Di surah ke-83 Al-Mutaffifin ayat 1 dikatakan bahwa wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Allazina idza qatalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Wa idza qaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Kakak bisa bayangkan gak arti kata-kata itu? Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Dan ini biasa terjadi pada pedagang-pedagang. Misalnya, kita beli ikan, atau kita jualan ikan contohnya ya. Kita jualan ikan. Terus yang beli bilang begini, saya beli ikan 2 kilo. Nah, 2 kilo. Ternyata timbangan itu tidak nyampe 2 kilo. Tapi kita sudah bilang, oh iya Bu, sudah cukup 2 kilo. Dan akhirnya si ibu membayar. Kakak mau tahu? Kekurangan dari timbangan tadi itu adalah rezeki haram. Dan bahayanya itu akan membuat tubuh kita dan tubuh keturunan anak cucu kita semuanya menjadi penuh dengan rezeki haram. Dan apa yang membuat terkadang anak kita bandel, susah dikasih tahu, yang membuat kita kadang susah untuk menerima segala hidayah-hidayah dari Allah, yang membuat kita kadang susah untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran, yang membuat kita malas untuk bangun tahajud, itu kan ada rezeki haram dalam tubuh kita. Itu contoh salah satu pedagang. Atau mungkin kita minta dicukupkan. Wah ini kurang ini, saya minta ditambahin lagi dong, lebihin dikit lah, lebihin 1 on lah. Itu masih kurang, itu lebihin lagi. Tapi kita tidak mau menambah uang dari kelebihannya. Itu juga tidak boleh. Dan itu berarti kita mengambil hak orang lain di dalamnya. Itu salah satu contoh dari berdagang. Jadi bagi kakak-kakak yang mungkin berdagang, terutama yang berdagang, sifatnya seperti itu. Mau jualan apa aja, saya berharap dan berdoa semoga kakak-kakak tidak masuk dalam kategori seperti itu. Jangan pernah mengurangi timbangan, atau mungkin kita menjual barang yang kita tahu barang itu sebenarnya barang yang sudah lama, yang sudah tidak bagus, tapi kita bilang barang itu bagus, barang itu begini, begitu. Ya istilahnya ada seperti ini. Kecap tidak ada nomor 2, kecap selalu nomor 1. Barang kita pasti selalu kita katakan yang terbaik, namanya pedagang. Tapi akan jauh lebih baik kalau kita berkata yang sebenarnya, Bu, ini bahan yang ini lebih sederhana. Kalau Ibu mau bahan yang lebih bagus, Ibu ambil yang ini. Memang harganya berbeda, Bu. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa memilah dan memilih yang semuanya pas dan tepat. Sesuai dengan harganya, sesuai dengan yang seharusnya kita jual. Sampai Utsman bin Affan, itu orang kaya di zaman Rasulullah.
Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat Rasul mengatakan seperti ini. Janganlah kamu berdagang di pasar jika kamu belum mengetahui hukum-hukum fikih dalam berdagang dan berjualan, karena akhirnya nanti akan menjebloskanmu ke dalam neraka. Mengerikan sekali kakak. Jadi bagi Anda, bagi kakak semuanya yang disayangi Allah, jika kita semua berprofesi sebagai pedagang, kita berprofesi sebagai penjual, saya berharap kita benar-benar berjualan dengan cara-cara yang diridhoi Allah. Karena percayalah, rezeki itu sudah diatur sama Allah. Jangan pernah merebut pelanggan orang lain. Terserah, biarkan hati manusia itu milik Allah, bukan milik kita. Jadi cara kita adalah meminta kepada sang pemilik hati. Bukan orang itu yang kita paksa-paksa, tapi sang pemilik hati yang kita minta, ya Allah, berikanlah orang-orang sebanyak-banyaknya untuk berbelanja kepadaku. Mungkin kita bisa berdoa seperti itu. Dan itu mungkin rezekinya jauh lebih berkah. Kemudian contoh yang kedua, misalnya kakak, salah satu buat yang tadi yang berdagang ya, uh, kemudian buat pegawai. Nah, saya dulu seorang pegawai negeri dan saya tahu saya tidak pernah korupsi uang, tapi saya korupsi waktu dan saya tahu ternyata sekarang ini itu adalah hal juga yang amat sangat berdosa. Karena sebenarnya dalam korupsi waktu itu ada yang bukan rezeki kita di dalamnya. Misalnya seperti ini. Seharusnya kita masuk kerja jam 8. Tapi kita masuk jam 9. Atau mungkin bisa jadi jam istirahat kita yang seharusnya jam 1, kita masuknya setengah 2. Kalau itu mungkin karena sesuatu yang urgent, anak kita sakit, atau ada sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, dan kita sudah izin, itu tidak masalah. Namun jika hanya untuk nongkrong-nongkrong ataupun hal-hal yang tidak bermanfaat, dan akhirnya kita melalaikannya, masuk di jam kerja yang tidak seharusnya, jam kerja yang tadi kita lalaikan, namun kita tidak tetap terima hasilnya, uang gaji kita yang kita dapatkan dari jam kerja yang kita tidak seharusnya masuk jam segitu, itu haram kakak nilainya di mata Allah. Karena itu bukan haknya kita. Karena itu bukan haknya kita. Dan itu juga termasuk rezeki yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan kita kasih rezeki itu, kita belikan makanan buat anak-anak kita. Kakak bisa bayangkan ada rezeki haram yang mengalir dalam tubuh anak kita. Apa jadinya dia nanti di saat dewasa? Bahkan mungkin dari sekarang, terkadang kita bisa melihat jika anak-anak kita yang susah sekali untuk dinasihati. Dan begitu terkadang yang saya rasakan pada saat saya punya anak yang besar, terutama Bang Di, kalau terkadang susah sekali dikasih tahu, saya suka tafakur, ya Allah, mungkin ada rezeki haram yang masuk dalam tubuh anakku nih, ya Allah. Mungkin ada sesuatu yang tidak berkah, yang tidak halal. Ampuni ya Allah, ampuni, tolong bersihkan ya Allah dari darah anakku. Itu yang paling saya takutkan, kakak. Kamu itu contoh kalau kita sebagai seorang pegawai, mungkin kita tidak korupsi uang, dan apalagi kalau kita korupsi uang kakak, Masya Allah itu jauh lebih parah sekali. Sepertinya korupsi itu juga sudah mendarah daging, bahkan anak kecil saja sekarang sudah pintar korupsi. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh, ada anak kecil, kita suruh beli, kita kasih uang 10.000. Nah, belikan beras berapa kilo, dan ini uangnya, kita kasih uang mungkin 100.000 rupiah. Ternyata ada sisa dari uangnya, mungkin ada sisanya 10.000 atau 15.000, dan uang itu dia pakai untuk jajan, untuk beli makanan, untuk beli kue tanpa izin dulu terlebih dahulu sama kita. Dan itu ternyata tidak boleh. Dan sebenarnya itu sudah mulai melekat pada budaya anak-anak kita. Bagaimana dengan kita? Nah, dan itulah yang terjadi sama kita. Terkadang misalnya ada anggaran kantor untuk beli peralatan kantor, beli kertas, beli pulpen, beli apa semuanya, nilainya mungkin anggaran kantor itu ditaruh 500.000 dan ternyata belanjanya hanya 350.000. Kita berpikir, wah alhamdulillah nih ada lebih 150.000 rezeki saya. Enggak kakak, kalau kita pakai uang itu rezeki haram, itu bukan rezeki kita, itu bukan haknya kita. Haknya kita adalah sesuatu yang memang kita bekerja dan kita ikhtiar, itu dikasih.
mungkin oleh atasan. Atau mungkin si atasan bilang, atau kita bilang dulu, Pak, ini ada kelebihan dari uang ini, uang ini, uang ini, dan ini sisanya. Oh iya, terima kasih. Dan ini ada lagi yang tidak terpenuhi dari kebutuhan kantor atau perusahaan, tidak ada, semuanya tercukupi. Baik, ini ada sisa uangnya, dan karena ini sudah tidak ada anggaran, semuanya sudah terpenuhi. Nah, ini saya kasih untuk kamu. Itu baru halal, Kakak, dan itu baru rezeki kita. Kemudian, nah sebenarnya untuk hal yang satu ini saya agak sedikit berat menyampaikannya. Tapi karena saya tergabung dalam komunitas pengusaha tanpa riba ya, PTR, mau tidak mau saya harus sampaikan. Dan materi ini yang juga disampaikan oleh suami saya biasanya di seminar-seminar kita yang namanya Klik, Kiat Melepas Kemiskinan. Itu biasanya diadakan setiap habis seminar Mustahil Miskin yang kita adakan. Nah, salah satunya kembali rezeki haram itu adalah riba. Kakak-kakak yang disayangi Allah. Salah satu hal yang membuat saya hancur berantakan dahulu, yang membuat saya hancur sehancur-hancurnya selain saya berzina, selain saya pernah syirik, selain saya pernah melalaikan sholat, selain saya pernah durhaka terhadap orang tua, itu adalah riba. Saya memakai dana investor. Awalnya itu ternyata di akadnya sudah salah. Jadi akad sirkah yang benar. Kita mungkin mengatakan jadi tidak boleh nih pakai investor. Boleh, Kak. Kalau kita ingin membuka usaha, kita boleh pakai dana investor, dan itu pun kalau memang benar-benar kita butuh. Kalau memang benar-benar usaha kita memang berkembang dengan baik. Nah, waktu itu saya mengelola usaha pupuk dan saya pakai dana investor. Tapi akadnya salah. Kenapa? Saya memberikan mereka bunga flat. Saya berikan mereka bunga 10% per 15 hari. 10 dan berarti sebulan 20%. Mau omset itu naik, mau omset itu turun, saya tetap kasih segitu. Dan pada saat saya jatuh bangkrut, saya tidak jujur sama mereka. Dan akhirnya saya tetap berikan bunga itu, saya tetap berikan fee itu, dan akhirnya membuat saya harus membayar fee setiap bulan. Fee-nya saja, Kakak, itu 300 juta rupiah per bulan. Itu fee-nya saja. Kakak bisa bayangkan nggak bagaimana saya bisa tidur dalam kondisi seperti itu? Tidur di kamar ber-AC tapi kayak berada di dalam kamar yang pengap sekali. Bangun tidur ingatnya hutang. Pokoknya setiap saat ingatnya hutang. Tidak ada kebahagiaan di dalam hati ini. Dan itu harus terus saya lakukan dan akhirnya membuat saya menyerah dan saya memotong nadi saya pada saat itu. Kakak yang dirahmati Allah, ternyata akad seperti itu salah. Jadi kalau kakak-kakak ingin bersirka, ingin bekerja sama, ingin menarik uang investor, jangan memakai akad flat. Dan akhirnya setelah kita belajar bersama suami, barulah kita menemukan ternyata akad sirkah yang benar adalah pada saat kita memiliki dan ada orang yang menginvestasikan usaha kepada kita, kita gunakan akad sirkah. Jadi seperti ini. Mereka menginvestasikan uang misalnya 10 juta kepada kita. Dengan pembagian hasil tinggal diatur apakah 40-60, mungkin beliau punya uang, kita punya tempat, kita punya masa kayak agak sedikit tercancel. Iya. Ya udah, nanti Bunda ini. Adanya kan nggak ngerti, adanya kan masih kecil. Abang jangan nangis, nggak boleh nangis. Maaf kakak, ada intermezzo biasa dan itu harus saya hadapi setiap hari. Jadi misalnya kita kembali tadi ke akad, misalnya kita membuka usaha, kita punya tempat, kita punya semuanya, tapi kita nggak punya modal untuk membuka usaha itu. Dan akhirnya ada investor yang menanamkan usahanya, mau memberikan modal misalnya 10 juta. Nah, kita tinggal ngobrol sama si investor. Dan kita mau begini, oke, ini pembagiannya 40-60 sesuai dengan omset yang terjadi di setiap bulannya. Bukan omset ya, tapi keuntungan. Jadi begini, misal dalam bentuk rumah makan. Saya contohkan dalam bentuk rumah makan atau ingin berdagang pakaian atau apapun ya.
Kita ngobrol dulu. Baik, Bu, Ibu menginvestasikan kepada saya 10 juta. Nah, ini karena saya semua yang mengoperasikan semuanya, Ibu hanya tahu terima bersih saja. Kita buat pembagiannya 40-60 ya, Bu. Saya 60, Ibu 40-nya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya si ibu minta, oh saya maunya 50-50, 50-50, itu kembali pada kakak. Kalau memang rasanya itu pantas 50-50 ya sudah, tidak masalah. Yang penting sama-sama ridho, sama-sama ikhlas. Baik, setelah terjadi kesepakatan 50-50, terus bagaimana cara pembagiannya? Cara pembagiannya seperti ini, bukan dari omset, bukan dari flat setiap bulan, mau itu penghasilannya berapa tetap dikasih segitu, tidak. Tapi seperti ini, misalnya omset 1 bulan itu adalah 10 juta. Atau misal omsetnya 1 bulan 10 juta, itu omset. Dikurangi dengan biaya operasional, bayar gaji karyawan, kemudian bayar listrik, bayar ini, bayar itu semuanya. Terjadilah pengeluaran dari omset 10 juta itu adalah 6 juta. Berarti keuntungan bersihnya adalah 4 juta. Nah, 4 juta inilah yang dibagi dua. 2 juta kita, 2 juta si investor. Itulah sirkah secara Islam yang benar, dan 2 juta itulah harta halal yang sebenarnya yang kita miliki, yang dititipkan Allah kepada kita. Begitulah cara sirkah yang sebenar-benarnya di dalam Islam. Jadi bukan berarti oh iya ibu investasi sama saya 100 juta, ibu setiap bulan dapat 20%. Jadi ibu setiap bulan dapat 20 juta. Tidak, itu tidak bisa terjadi seperti itu, dan itu nilainya adalah haram dan riba. Karena kita memberikan bunga hitungannya, dan pada saat usaha kita naik turun, kita tetap memberikan seperti itu. Ujung-ujungnya kita yang bangkrut, dan percayalah kakak yang dirahmati Allah, usaha apapun yang dimulai dengan cara seperti itu pasti akan berakhir dengan kebangkrutan dan akan menghasilkan hutang yang membuat kita sekarang susah tidur. Percaya sama saya. Nah, seperti saya juga membuka usaha, akhirnya setelah kita paham, kita bersirkah. Dan saya juga memastikan bahwa si investor itu uangnya benar-benar uang yang halal, yang dia tidak pakai pinjaman dari manapun, termasuk dari bank. Nah, saya mohon maaf sekali nih buat kakak yang mungkin kerja di bank, saya nggak menganggap bank itu haram. Tapi kalau boleh sedikit saya membahas tentang bank, nanti akan saya bahas sedikit. Ini tadi saya membahas tentang ininya ya, tentang kerjasama, tentang investor, dan biasanya banyak yang terjebak di hal-hal seperti ini. Jadi sekali lagi, jika kita ketemu atau ingin menarik investor dengan cara seperti itu, dengan cara sirkah yang sebenar-benarnya. Oke. Baik, itu dari segi investor. Kemudian bagaimana dengan orang yang memulai usahanya dengan meminjam dana bank? Nah, dan ini saya nggak tahu, cuma hampir di komunitas kami di Pengusaha Tanpa Riba, 100%-nya mereka bangkrut adalah mereka orang-orang yang meminjam dana yang berbunga. Dan di mana-mana hukum riba adalah sesuatu yang kita bayar lebih dari yang kita pakai, dan itu bukanlah uang usaha seperti sirkah tadi, bukan. Jadi segala sesuatu yang kita bayarkan yang nilainya lebih dari yang kita pakai, yang kita pinjam, itu namanya riba. Itu dia hukum riba yang sebenarnya. Dan ternyata kalau kakak kamu tahu apa dosa orang yang memakan riba, dan kalau boleh saya sedikit kasih contoh tadi, riba yang misalnya memakai uang, saya nggak soal bilang kalau uang rentenir kita udah tahu itu pasti riba, tapi tadi sirkah berdagang dengan memakai dana investor seperti itu, flat kita kasih 20% itu juga riba. Terus mungkin kita bisa berkata, loh Mbak, kan saya yang minjam, bukan saya yang minjemin. Kalau saya yang minjam, apa saya juga terkena ribanya? Sama kakak, yang minjam sama yang dipinjemin, bahkan yang menuliskan dan menyaksikan itu dosanya sama, sama-sama memakan riba. Jangan dijadikan pembenaran bahwa oh kan kita yang minjam, bukan kita yang minjemin. Yang minjemin dong yang berdosa, yang kena ribanya. Enggak. Dan
Orang yang memakan riba itu pasti hidupnya akan kesetanan. Karena itu tertulis di Al-Quran. Nah, kemudian yang selanjutnya masalah riba apalagi? Saya mohon maaf sebelumnya. Banyak teman-teman saya yang tergabung di pengusaha tanpa riba semuanya bangkrut dan bangkrut hancur-hancuran di saat mereka merasa bahwa usaha mereka sudah aman sekali, mereka pakai dana bank dan merasa sudah bisa dibayar tiap bulan. Mereka settle semuanya, tidak ada masalah, tapi akhirnya berakhir dengan kebangkrutan. Kenapa? Karena itu memang sudah janjinya Allah. Orang yang memakan riba, Allah pasti akan dera mereka. Tidak sekarang, bisa jadi 2, 3, 4, sampai 5 tahun ke depan. Kenapa? Iya, karena dalam akadnya, pada saat kita meminjam pada bank, kita harus membayar bunga di dalamnya. Dan bunga itu adalah riba. Bagaimana yang kerja di bank? Yang meminjamkan? Sama. Terus bagaimana? Saya kan tidak, kan bukan saya yang apa banknya. Kan semuanya menentukan bank. Saya kan cuma menuliskan. Sama. Sama dosanya kakak yang dirahmati Allah. Terus bagaimana saya sekarang ini sudah kerja di bank? Itu kembali pada kakak semuanya. Saya nggak nyuruh kakak untuk berhenti sekarang. Tidak. Cuma 9 dari 10 pintu rezeki Allah berkata, dan Rasulullah juga berkata, 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berdagang. Itu jauh lebih baik. Nah, dan banyak yang tergabung di pengusaha tanpa riba adalah juga mantan-mantan pegawai-pegawai bank, bahkan kepala-kepala bank, kepala divisi, direktur bank, semuanya ada di dalam di situ. Dan apa yang mereka rasakan pada saat mereka setelah lepas dari pekerjaan mereka merasa jauh lebih tenang, anak-anak mereka jauh lebih terarah, dan ternyata mereka baru paham bahwa selama ini rezeki yang mereka dapatkan selama bekerja di situ bukannya rezeki haram. Saya tidak bilang rezeki orang yang bekerja di bank itu rezeki haram, tidak. Rezeki itu tidak haram, rezeki itu halal. Hanya satu, dia tidak berkah. Dia tidak toyib. Dan sementara yang harus masuk dalam tubuh kita dan anak-anak kita adalah rezeki yang halalan toyiban. Halal toyiban. Itu kakak. Jadi saya mohon sekali buat kakak perlu sekali memperhatikan hal ini. Kalau riba ini panjang sekali. Terus pertanyaannya, kak apa sih dosa orang yang menjalankan riba atau mungkin yang terkena riba? Apa dosanya? Kakak mau tahu bagi kakak yang minjem di bank dengan memakai bunga bank, membayar bunga banknya. Buat kakak yang memakai dana investor dengan flat seperti itu. Bagi kakak yang mungkin kerjanya membunga-bungakan uang, saya rasa mungkin tidak ada yang membungakan uang di sini, tapi mungkin pernah melakukan hal yang berbau riba. Apa dosanya? Dosa orang yang melakukan atau memakan harta riba itu sama dengan dosa berzina dengan ibu kandungnya bagi yang laki-laki, dan bagi kita perempuan dosanya adalah sama dengan kita berzina dengan anak kandung kita. Itu dosa 1 dirham. 1 dirham itu sama dengan 37.500. Itu dosa 37.500 dosa riba yang kita pakai. Itu sama dengan kita berzina dengan anak kandung kita. Kira-kira ada nggak kakak di sini yang mau berzina dengan anak kandungnya? Terus kak, bagaimana dengan kita yang membeli barang dengan cara kredit, dengan cara mencicil? Itu panjang. Bagi kakak yang mungkin ingin tahu nanti lebih jelasnya, insya Allah kalau nanti kita bikin acara seminar Mustahil Miskin dan ada seminar klik, atau nanti di kesempatan berikutnya saya akan bahas secara penuh tentang riba. Saya akan bahas dengan kakak semuanya. Dan insya Allah nanti mungkin lebih detail. Sekarang ini saya membahas tentang harta haramnya dahulu. Ya. Dan kemudian tadi korupsi waktu, korupsi uang jangan ditanya udah pasti haram. Kemudian yang tentang riba. Nah jadi saya meminta kepada kakak. Begitu juga makanan. Nah, makanan perlu diperhatikan. Kakak mulai sekarang pastikan anak-anak yang memakan apapun itu harus ada label halalnya. Ada label halalnya karena ternyata babi itu bisa digunakan dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Kita beli air galon di mana-mana itu juga hati-hati karena banyak sekali talang-talang pipa yang digunakan untuk menggunakan air selang menuju ke air itu menggunakan tulang babi.
Kemudian kuas rumah, kemudian juga kuas cat, maksud saya blows on atau makanan anak-anak itu banyak sekali yang tidak ada label halalnya. Jadi saya mohon sekali buat kakak-kakak semuanya, tolong perhatikan makan dimanapun, termasuk Jeko ya kakak. Saya sedikit kasih masukan, Jeko itu tidak ada label halalnya karena ternyata ada beberapa bahannya yang memang benar-benar haram di dalamnya. Nah, makanya sudah bertahun-tahun sampai detik ini tidak mendapatkan lisensi dari Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu yang memiliki produk yang halal. Jadi ya terkembali pada kakak, kalau memang ingin terus makan Jeko silahkan, atau anak-anaknya dibiarin makan Jeko silahkan. Tapi ingat, berarti kita membiarkan anak kita memakan sesuatu yang haram masuk dalam tubuhnya, dan kita membiarkan sesuatu yang tidak toib masuk dalam tubuhnya, dan itu akan membuat anak kita jadi malas belajar, sulit untuk menyerap apapun pelajaran, dan jadi susah dikasih tahu, banyak sekali, termasuk diri kita juga. Jadi perlu sangat diperhatikan makanan-makanan, karena makanan haram itu berpengaruh sekali pada tubuh kita pastinya, dan akan harus kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan mungkin salah satu yang membuat hidup kita sekarang ini tidak genah, masih terus bermasalah, karena mungkin ada rezeki-rezeki haram yang masuk ke dalam tubuh kita, dan barang-barang haram yang tidak toib yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi satu pesan saya juga, tolong perhatikan anak-anaknya Mbak, anak-anaknya kakak-kakakku sayang, tolong diperhatikan, pastikan anak-anaknya semuanya memakan makanan yang ada label halalnya. Jangan pernah dikasih makanan yang tidak ada label halalnya. Itu amat sangat perlu diperhatikan, dan makan dimanapun harus diperhatikan label halalnya. Itu membuat saya menderita sekali waktu saya pergi ke Eropa, karena saya berusaha untuk mencari makanan yang benar-benar halal. Dan itu cuma ada makanan-makanan Turki di sana, di Eropa. Baik kakak-kakak, hal itu yang bisa saya sampaikan tentang rezeki haram, tentang makanan haram, dan itu juga merupakan salah satu faktor yang membuat hidup kita bermasalah sampai sekarang ini jika kita melakukan hal-hal yang seperti tadi. Jadi perlu diperhatikan kak, sekali lagi tolong bagi yang berdagang, jangan pernah mencurangi timbangan, jangan pernah mencurangi dagangannya, jangan pernah. Kemudian yang kedua, benar-benar diperhatikan buat yang bekerja di kantor, jangan pernah korupsi uang, apalagi jangan pernah korupsi waktu, apalagi korupsi uang. Hal-hal terkecil sekalipun harus perlu diperhatikan. Jika kita merasa itu bukan haknya kita, hati kecil kita akan berbicara. Ini bukan haknya kita, jangan dilawan. Kemudian yang ketiga, jangan pernah terlibat dengan yang namanya riba. Saya mohon maaf kakak, bagi kakak mungkin yang ada merasa tersinggung, saya mohon maaf sekali yang mungkin ada bekerja di instansi bank terutama, saya mohon maaf sekali, karena walaupun ini sakit, walaupun ini pahit, saya harus tetap sampaikan. Terus kak, bagaimana, apa yang harus saya lakukan bagi saya yang sudah bekerja di bank? Apa yang harus saya lakukan bagi saya yang sudah terlanjur kerja di bank dan bertahun-tahun sudah kerja di bank, dan jika saya berhenti dari pekerjaan ini, maka saya nggak tahu nanti anak saya bagaimana, kehidupan saya bagaimana. Di Al-Quran Allah sudah berjanji, Allah akan menjamin orang-orang yang berhijrah menuju Allah, Allah akan berikan segala sesuatunya yang terbaik. Minimal Allah akan berikan pahala. Dan saya yakin bukan hanya sekedar pahala yang akan Allah hadiahkan kepada kita jika kita benar-benar niat berhijrah menuju Allah. Baik kakak, sudah 28 menit, hampir 30 menit saya menyampaikannya, dan ini mungkin rekaman terpanjang. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mungkin kakak bisa kembali menuliskan apa yang dirasakan. Saya bukan mengatakan itu sebagai testimoni, tapi mungkin dengan menuliskannya kembali mungkin di Facebook, nantinya itu akan menjadi pengingat, reminder untuk kita, dan akan menjadi terus pengingat bagi kita bahwa ini adalah salah satu dosa terbesar dalam hidup yang tidak boleh kita ulangi lagi, atau jangan pernah kita lakukan. Dan ternyata dari 5 dosa besar ini saya pernah melakukannya. Subhanallah, auzubillah min dzalik sekali, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Saya berharap Allah mengampuni dosa saya, dan saya berharap melalui forum WA Hijrah Ekstrim ini jalan Allah untuk berkenan mengampuni dosa-dosa saya. Baik kakak yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk sehari malam hari ini. Terima kasih sekali. Insya Allah besok malam saya akan kembali bertemu dengan kakak dalam dunia voice note-nya, dunia WhatsApp-nya. Insya Allah, jika Allah ridhoi, satu saat kita bisa silaturahmi langsung.
Baik, terima kasih buat kakak semuanya. Selamat beristirahat. Sampai ketemu di dalam tahajud kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.